Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Sartika, dosen Prodi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse Universitas Medika Suherman. Pada kesempatan ini, saya dan tim mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pencegahan diabetik periferal neuropati pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Aktivitas fisik yang terstruktur dan dirancang untuk meningkatkan kebugaran fisik. Tujuannya untuk menurunkan rasa nyeri di area ekstremitas tangan dan kaki, menurunkan rasa kebas atau mati rasa pada penderita periferal neuropati, dan menurunkan rasa kesemutan pada penderita periferal neuropati. Indikasinya untuk penderita periferal neuropati yang mengalami rasa nyeri di area ekstremitas tangan dan kaki, rasa kebas atau mati rasa, dan kesemutan. Fleksi dan ekstensi dimulai dengan mengatur posisi lengan, kemudian gerakan pergelangan tangan dengan gerakan menekuk dan meluruskan. Lakukan gerakan yang sama secara bergantian pada tangan sebelahnya. Gerakan ini dilakukan 3-5 siklus, kurang lebih 15-30 menit. Lakukan seminggu 3 kali diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Abduksi dan aduksi dimulai dengan gerakan pergelangan tangan mendekati badan dan menjauhi badan. Lakukan gerakan yang sama secara bergantian pada tangan sebelahnya. Gerakan ini dilakukan 3-5 siklus, kurang lebih 15-30 menit, dan lakukan seminggu 3 kali diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Sirkumduksi. Gerakan ini dilakukan dengan cara memutar bagian tangan sehingga menciptakan gerakan melingkar. Lakukan gerakan yang sama secara bergantian pada tangan sebelahnya. Gerakan ini dilakukan 3-5 siklus, kurang lebih 15-30 menit, dan dilakukan seminggu 3 kali diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Oposisi. Gerakan ini dilakukan dengan menyentuhkan ibu jari ke setiap jari-jari tangan pada tangan yang sama. Lakukan gerakan yang sama secara bergantian pada tangan sebelahnya dengan menyentuh ibu jari ke setiap jari-jari tangan. Gerakan ini dilakukan selama 3-5 siklus dan dilakukan dalam seminggu 3 kali diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Abduksi dan aduksi pada jari tangan. Gerakan ini dilakukan pada bagian jari-jari tangan dengan gerakan membuka atau menjauhi sisi jari pada tangan, dan gerakan menutup atau mendekati sisi jari-jari tangan. Lakukan gerakan yang sama secara bergantian pada tangan sebelahnya. Gerakan ini dilakukan selama 3-5 siklus atau kurang lebih 15-30 menit. Dilakukan selama seminggu 3 kali diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Fleksi dan ekstensi pada pergelangan tangan. Gerakan ini dilakukan dengan cara menekuk pergelangan tangan ke bagian atas tubuh, kemudian kembalikan ke posisi semula. Lakukan gerakan yang sama secara bergantian pada tangan sebelahnya, dan dilakukan selama 3-5 siklus, kurang lebih 15-30 menit. Gerakan ini bisa dilakukan seminggu 3 kali diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Rotasi interna dan eksterna pada lengan tangan dilakukan dengan cara menekuk bagian lengan tangan ke bagian atas tubuh.
Lakukan gerakan yang sama secara bergantian pada tangan sebelahnya dan dilakukan selama 3 sampai dengan 5 siklus atau kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Gerakan ini bisa dilakukan dalam seminggu 3 kali diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Bila dilakukan dalam posisi duduk, maka posisikan kaki menyentuh bagian lantai. Fleksi dan ekstensi pada jari kaki. Gerakan ini dimulai dari tumit yang diletakkan di lantai, kemudian jari-jari kedua belah kaki diluruskan ke atas, lalu dibengkokkan kembali ke bawah seperti cakar ayam. Lakukan gerakan yang sama secara bergantian pada kaki sebelahnya. Dan gerakan ini dilakukan selama 3 sampai dengan 5 siklus, kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Gerakan ini bisa dilakukan selama seminggu 3 kali, diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Inversi dan eversi. Dimulai dari menggerakkan sendi kaki ke arah dalam, kemudian menggerakkan sendi kaki ke arah luar. Lakukan gerakan yang sama secara bergantian pada kaki sebelahnya. Gerakan ini dilakukan selama 3 sampai dengan 5 siklus atau kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Gerakan ini bisa dilakukan selama seminggu 3 kali diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Abduksi dan aduksi pada jari kaki. Gerakan ini dimulai dari tumit kaki yang diletakkan di atas lantai, kemudian bagian ujung jari kaki diangkat ke atas dan ujung jari kaki diturunkan ke bawah. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan rotasi atau gerakan memutar pada pergelangan kaki. Lakukan gerakan yang sama secara bergantian pada kaki sebelahnya. Gerakan ini dilakukan selama 3 sampai dengan 5 siklus atau kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Lakukan seminggu 3 kali diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Sirkumduksi. Dimulai dari meluruskan kaki, kemudian gerakan pergelangan kaki dengan gerakan memutar. Ulangi gerakan ini pada kaki sebelahnya. Dan dilakukan selama 3 sampai dengan 5 siklus atau kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Gerakan ini bisa dilakukan dalam seminggu 3 kali diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Rotasi interna dan eksterna pada pergelangan kaki. Gerakan ini dimulai dari jari-jari kaki diletakkan di atas lantai, kemudian tumit diangkat dan buat gerakan memutar dengan pergerakan pada pergelangan kaki. Ulangi gerakan yang sama secara bergantian pada kaki sebelahnya, dan gerakan ini dilakukan selama 3 sampai dengan 5 siklus. Gerakan ini bisa dilakukan selama seminggu 3 kali diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Fleksi dan ekstensi pada kaki. Gerakan ini dimulai dari meluruskan salah satu kaki dan gerakan ujung jari-jari kaki ke arah wajah, lalu turunkan kembali ke lantai. Ulangi gerakan yang sama pada kaki sebelahnya dan dilakukan selama 3 sampai dengan 5 siklus atau kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Gerakan ini bisa dilakukan seminggu 3 kali diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Rotasi interna dan eksterna pada kaki. Gerakan ini dilakukan dengan meluruskan salah satu kaki, kemudian gerakan kaki dengan gerakan memutar. Lakukan gerakan yang sama secara bergantian pada kaki sebelahnya. Gerakan ini dilakukan 3 sampai dengan 5 siklus atau kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit dalam seminggu 3 kali diselang 1 hari latihan dan 1 hari istirahat. Demikianlah video latihan atau exercise tangan dan kaki untuk pencegahan dini pada penderita diabetes mellitus sehingga tidak terjadinya atau terhindar dari komplikasi diabetik peripheral neuropati.
Untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang lebih baik, sehingga perlunya kita lakukan pencegahan, salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik, ya, exercise tangan dan kaki, sehingga terhindar dari komplikasi diabetik peripheral neuropati. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa aktif dan rajin melakukan exercise supaya mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik. Salam sehat buat semuanya.